Pada konten sebelumnya kita membahas seputar asas-asas dalam pelaksanaan musyawarah desa, yang merupakan hal paling utama diperhatikan dalam kegiatan musdes. Bagi yang belum menonton videonya, klik pada sudut kanan atas ya. Pada konten kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaku musyawarah desa dan alur kegiatan musyawarah desa. Siapa saja sih yang menjadi pelaku dalam kegiatan musyawarah desa ini, dan bagaimana alur pelaksanaannya? Untuk mengefektifkan durasi, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas pelaku musyawarah desa. Dalam melaksanakan kegiatan musdes yang disebut dengan pelaku musyawarah desa itu terdiri atas pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat desa. Selain unsur yang barusan disebut, musyawarah desa juga dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai contoh organisasi sosial masyarakat antara lain, panti asuhan, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di desa. Setelah mengetahui pelaku dalam musyawarah desa, sekarang kita bahas terkait dengan alur musyawarah desa. Secara garis besar ada dua alur dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah desa. Yang pertama persiapan, dan yang kedua pelaksanaan. Sukses atau tidaknya suatu proses musyawarah desa sangat tergantung dengan proses persiapan yang baik. Dan untuk rangkaian kegiatan persiapan musdes ini akan kita uraikan sebagai berikut. Pertama, rapat koordinasi BPD persiapan pelaksanaan musyawarah desa. Rapat BPD ini adalah rapat internal yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD yang dilaksanakan untuk merumuskan pelaksanaan musyawarah desa berdasarkan rencana dan anggaran biaya. Adapun hal yang dibahas dalam rapat internal ini antara lain pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, dan identifikasi peserta undangan dan pendamping. Setelah melaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan musyawarah desa, BPD menyampaikan surat kepada pemerintah desa yang berisi permintaan agar pemerintah desa menyiapkan 1. Bahan pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam musyawarah desa. 2. Biaya musyawarah desa sesuai rencana dan RAP yang telah ditetapkan di dalam APB desa. 3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Tahapan berikutnya pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Langkah kerjanya. Pertama, BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, BPD dapat melakukannya melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi. Kemudian aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPD dicatat dalam buku aspirasi BPD. Terakhir, pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi yang sudah masuk dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokkan, BPD kembali melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat A. Pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan. B. Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas. C. Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Dan D. Kesimpulan dan rekomendasi. Pandangan resmi BPD ini ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD. Dan berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah desa. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kepanitiaan musyawarah desa ini adalah 1. Panitia pelaksana musyawarah desa diketuai oleh sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD.
perangkat desa, dan LKD. 2. Keanggotaan panitia pelaksana musyawarah desa bersifat sukarela. 3. Susunan panitia pelaksana musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah penyiapan media pembahasan. Yang dimaksud dengan media pembahasan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan topik, materi, dan informasi yang akan dibahas di dalam forum musyawarah desa. Dan media pembahasan dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat berupa hard copy atau lembaran fotokopi, soft copy atau file paparan yang dimuat dalam bahan tayang, dan media pembahasan lainnya antara lain brosur, sebaran, dan buku. Tahapan selanjutnya adalah penentuan jadwal kegiatan, tempat dan sarana pendukung, penyiapan bahan dan pendanaan. Untuk penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi objektif desa dan sosial budaya masyarakat. Adapun ketentuan penyusunan jadwal musyawarah desa adalah sebagai berikut. Pertama, Musdes diselenggarakan pada hari kerja atau di luar hari kerja. Musdes diselenggarakan pada siang hari atau malam hari. Dan yang terakhir, Musdes tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional. Beberapa contoh kondisi objektif suatu wilayah yang harus diperhatikan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan musyawarah antara lain: A. Tidak melaksanakan musyawarah desa pada malam hari untuk beberapa wilayah yang menetapkan larangan bagi kaum perempuan untuk keluar pada malam hari seperti di Aceh dan daerah lainnya. B. Tidak melaksanakan musyawarah desa di pagi hari pada wilayah yang aktivitas masyarakatnya bertani. C. Memilih alternatif tempat penyelenggaraan musyawarah desa selain di balai desa, pada kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak jauh dari balai desa. Tahapan selanjutnya penentuan tempat dan sarana pendukung. Musyawarah desa dapat dilakukan di gedung balai desa, gedung pertemuan milik desa, lapangan desa, rumah warga desa dan/atau gedung sekolah yang ada di desa, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah desa, serta disesuaikan dengan kondisi objektif desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk sarana dan prasarana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja atau kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor atau ATK. Tahapan selanjutnya penyiapan bahan dan pendanaan. Bahan dan atau material yang diperlukan dalam musyawarah desa disediakan dengan mengutamakan pendayagunakan sarana dan prasarana yang sudah ada di desa sesuai dengan kondisi objektif desa dan sosial budaya masyarakat. Pendanaan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan melalui APB desa. Dalam hal pelaksanaan musyawarah desa membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APB desa, maka dilakukan secara swadaya dan gotong royong. Tahapan berikutnya musyawarah pemangku kepentingan. Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pramusyawarah desa yang dilakukan oleh unsur peserta musyawarah desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan di desa antara lain musyawarah warga masyarakat di dusun, musyawarah kelompok tani, musyawarah pemerhati pendidikan, musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas, musyawarah kelompok pemerhati lingkungan, dan musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di desa. Adapun hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan meliputi data pendukung seperti data produk unggulan kelompok, data penyandang disabilitas, dan data potensi wisata, dan aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan. Selanjutnya hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan di dalam pelaksanaan musyawarah desa. Demikianlah alur persiapan musyawarah desa yang harus dilaksanakan sebelum kegiatan Musdes diselenggarakan di desa. Bagi BPD desa yang sudah terbiasa melaksanakan persiapan Musdes secara ideal seperti diuraikan tadi, tentunya hal tersebut tidaklah rumit. Dan bagi BPD desa yang belum memahami dan melaksanakan kegiatan persiapan seperti yang diuraikan di atas, tentunya akan terasa merepotkan.
Dan semoga seiring berjalannya waktu pedoman seperti ini dapat dijalankan oleh setiap lembaga yang ada di desa, sehingga menjadi kebiasaan yang baik dan teratur dalam proses berorganisasi di desa. Khususnya dalam hal persiapan musyawarah desa. Agar didapatkan proses musyawarah desa yang ideal dan sesuai dengan peraturan yang mengatur hal ini, yaitu Permendes Nomor 16 Tahun 2019. Tentang pedoman pelaksanaan musyawarah desa.